Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan kebudayaan dalam Islam. Kita tahu bahwa sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan semacam seleksi terhadap adat yang berkembang pada masyarakat Arab pra-Islam yang lebih banyak dikenal dengan masa jahiliyah. Adat-adat masa jahiliyah ada yang dilanjutkan ke dalam ajaran agama Islam. Adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip mendasar tauhid dalam Islam tetap dilaksanakan. Ada juga adat yang ditinggalkan karena bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sehingga para fuqaha, ahli fikih kemudian melakukan berbagai klarifikasi bahwa adat kebiasaan itu menjadi tiga. Yang pertama adalah adat yang keseluruhannya diterima dalam ajaran agama Islam dan menjadi hukum, al-adatul muhakamah. Yang nomor dua, adat yang ditolak oleh Islam dan hukum Islam yang berlaku karena bertentangan dengan nilai-nilai dasar keislaman. Yang nomor tiga adalah adat yang dibiarkan tetap berlaku dan tidak ditetapkan sebagai hukum Islam karena belum tentu diterima. Nah, umumnya ini terkait dengan masalah muamalah. Bagaimana cara berdagang, bertransaksi yang di dalam fikih pasti mengalami perubahan-perubahan. Saya ambil contoh dulu, di dalam setiap transaksi jual beli harus ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada akad. Tapi di tengah globalisasi, orang di dalam transaksinya hanya melihat barang, bandrol, harga yang ada di dalam barang itu, taruh ke kasir, kasir langsung menghitung, kita membayar. Nyaris tidak ada transaksi yang kemudian ada akad di sana. Tetapi itulah muamalah. Itulah apa yang kemudian disebut dengan adat yang dibiarkan tetap berlaku. Di Indonesia, adat ini bahkan dijadikan sebagai salah satu dasar hukum dan memiliki tempat yang legal, yang formal dalam struktur hukum yang disebut dengan hukum adat. Kekayaan ini sesuai dengan salah satu kaidah usul fikih al-adatul muhakamah. Adat itu bisa dijadikan sebagai salah satu sumber hukum. Adat yang sudah dipraktekkan lama masyarakat, yang tidak bertentangan dengan syariat dan hukum nasional, dapat diakui, dijalankan, mengikat secara lokal pada suatu wilayah. Saya ambil contoh adat kebiasaan masyarakat di Jawa. Ketika kita bertemu dengan orang tua kita, maka anak itu bersalaman dengan cara mencium tangannya. Itu adat kebiasaan Jawa. Dan itu wujud penghormatan kita terhadap orang tua. Maka adat yang seperti ini harus kita lestarikan karena ini menjadi bagian daripada budaya kita. Adat kebiasaan masyarakat Indonesia yang setiap hari raya Idul Fitri mudik ke kampung halamannya. Di sana ada nilai-nilai silaturahim kepada orang tua, sanak saudara. Mudik hanya ada di Indonesia, di negara yang lain tidak ada. Dan ini menjadi khasanah bagi kita bahwa adat kebiasaan kita itu selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam, maka diperbolehkan. Apalagi di kampus Fakultas Ilmu Budaya, fakultas yang ada di Universitas Jenderal Sudirman, ada Fakultas Ilmu Budaya.
di sana ada proses namanya akulturasi agama dan budaya. Saya ambil contoh, orang Indonesia ketika melaksanakan sholat itu pakai peci hitam. Peci hitam ini bukan syariat ajaran agama Islam, tetapi peci hitam ini adalah budaya yang ini menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Orang mengatakan peci hitam ini adalah simbol nasionalisme Indonesia yang selama ini didengungkan, diproklamirkan oleh Bung Karno. Dan ini menjadi kebiasaan kita ketika kita melaksanakan ibadah sholat, kita pakai peci hitam sebagai simbol menutup aurat kita dan lain sebagainya. Ini budaya, ini akulturasi agama dan budaya. Artinya apa? Kita tidak bisa mengelakkan bahwa budaya kita itu menjadi bagian daripada kehidupan kita. Maka ketika orang ingin menghapus budaya dari agama, maka tidak mungkin bisa. Maka saya pernah membaca karya namanya Profesor Kunto Wijoyo. Agama yang bertentangan dengan budaya, maka agama itu akan ditinggalkan oleh umatnya. Karena salah satu keberhasilan para penyebar ajaran agama Islam di Nusantara ini karena mampu agama ini diadaptasikan dengan budaya kita. Bisa disandingkan dengan budaya kita. Maka agama kita lebih mudah diterima oleh masyarakat. Karena tadi itu ada proses akulturasi agama dan budaya. Kita bisa melihat bahwa penyebaran ajaran agama Islam di Jawa, saya ambil contoh. Ini tidak lepas dari tradisi kita pewayangan. Bahkan di Yogyakarta itu ada tradisi namanya sekaten. Ya, setahun ada namanya tradisi sekaten. Sekaten itu dari kata syahadatain. Nilai-nilai ketauhidan di dalam tradisi kita sangat kental sekali. Maka apapun yang menjadi tradisi kita, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai prinsip daripada ajaran agama Islam, maka tidak masalah. Acara halal bihalal setelah melaksanakan ibadah puasa, ya hanya ada di Indonesia. Ini ada di Indonesia. Acara Maulid Nabi, ya ada di Indonesia karena kecintaan umat Islam terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dijadikan oleh pemerintah Maulid Nabi ini adalah hari libur nasional, hari di mana menjadi salah satu hari penting di dalam memperingati hari besar Islam. Dan ini menjadi tradisi kita. Ya. Dan ini harus kita kembangkan terkait dengan akulturasi agama dan budaya. Oleh karena itu, budaya adalah hasil karya manusia, yang mana akal budidaya manusia itu mampu menghasilkan kebudayaan dan peradaban untuk meningkatkan harkat dan martabatnya. Kemudian dengan keharmonisan hidup bermasyarakat, akal budi itu melahirkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta pengelolaannya sehingga menghasilkan produk budaya yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan, di mana manusia selalu menjunjungnya. Sebelumnya banyak adat yang mengingkari fitrah manusia. Misalnya adat mengorbankan manusia untuk sesembahan dewa. Manusia kemudian menjadi tumbal, diberikan kepada dewa, dibunuh manusia ini. Ini jelas tidak dapat dibenarkan menurut nilai-nilai kemanusiaan yang berakal dan berbudi. Kemajuan peradaban manusia dapat memperkokoh adat yang memang berfungsi dan sebaliknya akan semakin meninggalkan adat yang tidak relevan lagi. Maka selama adat itu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai fitrah ajaran agama Islam, maka harus kita kembangkan. Oleh karena itu,
Kebudayaan Islam adalah hasil oleh akal, budi, cipta, rasa, karsa, dan karya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid. Islam sangat menghargai akal manusia untuk berkiprah dan berkembang. Hasil olah akal manusia, budi, rasa, dan karsa yang telah terseleksi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal berkembang menjadi kebudayaan yang beradab. Sehingga masyarakat muslim harus mampu mewujudkan dan membentuk peradaban Islam yang rahmatal lil alamin. Karena Islam memang menjadi agama yang memberikan rahmat kepada alam ini. Tidak hanya untuk manusia tetapi seluruh alam yang ada. Maka hasil kreasi manusia, kemudian manusia membuat baju dengan model pakai kembang, ya, pakai jas, peci, itu karya manusia. Di dalam implementasi keberagamaannya juga sama. Kita melihat bahwa di dalam ajaran agama Islam dianjurkan manusia masyarakat Islam di Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji. Sebelum berangkat ibadah haji, tradisi di Indonesia mengadakan namanya walimatus safar fil haji. Minta doa kepada masyarakat atas apa yang akan dilaksanakan untuk ibadah haji dengan cara minta doa restu kepada mereka. Dan ini tetap menjadi tradisi kita. Selama tradisi itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam, maka tidak bermasalah. Kecuali bila tradisi itu bertentangan dengan nilai-nilai spirit ajaran agama Islam. Kebudayaan, seni Islam, sholawat, memakai sholawat yang islami, nasyid, dan lain sebagainya, itu adalah kebudayaan di dalam ajaran agama Islam. Prinsipnya, selama kebudayaan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam, maka kebudayaan itu menjadi bagian daripada kehidupan kita. Al-adatul muhakamah. Kebiasaan itu akan menjadi hukum selama kebudayaan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.